Pemandangan itu menunjukkan kehancuran total dengan musuh-musuh yang berjatuhan berserakan di lantai kayu. Dari jarak dekat, kita melihat beberapa lawan yang benar-benar tumbang dalam pertempuran. Di tengah semua itu, protagonis kita bangkit, satu-satunya yang masih berdiri setelah pembersihan total ini. Dengan genggaman kuat pada pedangnya, dia bersiap untuk apapun yang akan terjadi selanjutnya. Tepat setelah itu, lawan terakhirnya muncul, seorang pria kuat bernama Bayan Gat. Pria bertubuh besar itu tampak lelah, namun matanya masih memancarkan tatapan tajam, siap untuk bertarung. Protagonis kita memberinya tatapan dingin dan memanggil namanya, yang membuat pria itu sangat terkejut. Menghadapi hal ini, Bayan Gat shock dan bertanya bagaimana pemuda itu bisa mengetahui identitasnya. Sang pemuda berkomentar bahwa dia memaklumi jika Bayan Gat lupa ingatan karena banyak orang yang telah melewati benteng macan emas. Meski begitu, dia mengaku sedikit sakit hati dan telah menunggu lama untuk hari ini. Karena hal itu, Bayan Gat mulai menyambungkan fakta-fakta yang ada dan menyadari bahwa pemuda itu dulunya adalah seorang tahanan di sana. Pada saat itu, si pria besar merasakan bahaya dan mulai mencari rute pelarian. Namun, protagonis kita menutup jarak dalam sekejap, memberikan serangan secepat kilat. Serangan itu begitu cepat sehingga Bayan Gat nyaris tidak bisa bereaksi sebelum terkena hantaman. Pemuda itu kemudian mencengkera musuhnya dan berkata bahwa akan sangat disayangkan jika dia pergi karena obrolan mereka belum selesai. Dia berkata bahwa bagian lengan dan kaki adalah target berikutnya, sembari menyuruh Bayan Gat untuk berpikir keras tentang apa yang terjadi 12 tahun yang lalu. Dengan itu, ingatan Bayan Gat mulai pulih dan dia bertanya apakah pemuda itu adalah prajurit pengawal dari agensi Unseang. Mata sang pemuda dipenuhi dengan kenangan akan masa gelap dalam hidupnya. Dari sana, sebuah kilas balik menunjukkan para tahanan yang terikat dipimpin pergi oleh bandit di dalam sel yang gelap. Versi muda dari protagonis kita berada dalam rantai saat sebuah besi panas mendekat ke arahnya. Seorang pria dengan senyum kejam memegang alat pemanas lainnya, siap untuk memulai penderitaan yang menyakitkan. Sesaat kemudian, besi merah panas itu ditekan ke dada bocah itu, dan dia menjerit kesakitan. Wajahnya meringis menahan penderitaan murni di tangan para penangkapnya. Kembali ke masa sekarang, tatapan pahlawan kita dipenuhi dengan amarah yang terkendali. Didorong oleh ingatan ini, dia menyerang Bayan Gat dengan kecepatan luar biasa. Pria besar itu nyaris tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap pukulan tiba-tiba dan brutal dari pemuda tersebut. Dan begitulah, sang pemuda mulai melancarkan rentetan serangan tanpa ampun pada lawannya. Dia tidak berhenti, memastikan musuhnya merasakan seluruh kemarahan yang selama ini terpendam. Setelah badai pukulan, Bayan Gat akhirnya jatuh ke tanah dan kalah. Protagonis kita kemudian mengajukan satu pertanyaan terakhir, menanyakan apakah dia ingat nama Sama Gian. Terbaring di lantai, Bayan Gat bertanya apa yang dibicarakan pemuda itu. Sang protagonis kemudian mengungkapkan bahwa 12 tahun yang lalu dia ditangkap dan dijual sebagai budak. Mendengar itu, pria yang jatuh itu mengingat segalanya dan mulai terbata-bata karena ketakutan. Dalam keputusasaan, dia mencoba meminta maaf, mengatakan bahwa dia salah saat itu. Namun, sang pemuda mengingatkannya bahwa dia telah mengkhianati kepala pengawal, sebuah fakta yang tidak boleh dilupakan. Tepat setelah itu, dia mencengkeram dada musuhnya dan bersiap untuk mengungkapkan namanya. Dengan teriakan amarah yang murni, dia akhirnya memperkenalkan dirinya sebagai Samon. Balas dendam itu diselesaikan dengan satu pukulan terakhir yang menentukan. Kekuatan hidup musuhnya tumpah di lantai putih ruangan itu. Samian kini menatap ke bawah pada tubuh tak bernyawa dari mantan penangkapnya. Dengan itu, dia menyarungkan pedangnya, mengakhiri konfrontasi sekali dan untuk selamanya. Dengan pandangan sekilas ke samping, dia tampak merenungkan semua yang baru saja terjadi. Melihat tumpukan musuh yang kalah, dia menyatakan bahwa sekarang dia akhirnya akan menjalani kehidupan normal. Karena itu, dia melepaskan energi yang mulai menghancurkan seluruh tempat tersebut. Dan begitu saja, siluetnya adalah hal terakhir yang terlihat di tengah asap dan puing-puing. Melalui debu, seorang pemuda muncul, berteriak memanggil bosnya. Sam meliriknya dari samping saat malam jatuh di lokasi yang telah hancur tersebut. Pria berotot itu mendekat dan memberitahunya bahwa semua tahanan telah dibebaskan. Protagonis kita berterima kasih kepadanya atas kerja kerasnya, dan rekannya bertanya bagaimana perasaannya setelah berhasil membalas dendam. Pria besar itu bercanda tentang dirinya yang dulunya seorang budak, tetapi Samian mengatakan bahwa perasaannya tidak sehebat yang dia bayangkan. Melihat mayat-mayat itu, dia berkomentar bahwa pemimpin benteng tidak ada di sini, tetapi rekannya berkata mereka bisa memburunya nanti. Rekannya bertanya apakah tujuan mereka selanjutnya adalah kampung halamannya. Menatap ke langit malam, sang pendekar pedang mengonfirmasi bahwa dia akhirnya bisa pulang. Dia menyatakan bahwa jalan berlumuran darah dari pedang iblis berakhir di sini. Beberapa waktu kemudian, kedua sahabat itu berjalan bersama melewati ladang hijau yang subur. Samian bertanya apakah temannya yakin ingin mengikutinya, dan dia menjawab bahwa dia tidak punya tempat lain untuk pergi. Pemuda itu teringat bahwa ingatan awal pria besar itu adalah tentang kultus iblis, dan dia berkata melarikan diri dari sana terasa seperti mimpi. Sementara itu, sebuah gambar menunjukkan kuil kultus iblis yang besar dan megah di malam hari. Dalam sebuah kilas balik, kita melihat protagonis kita berjalan menyusuri lorong gelap di malam hari. Dengan itu,
Samyan memasuki sebuah ruangan dengan tatapan serius dan penuh tekad. Di dalam ruangan itu ada Guan Hayo, pemimpin kuat dari kultus iblis Tongyan. Pahlawan kita memposisikan dirinya di depan sang master yang sedang menunggunya di meja besar. Segera setelah itu, dia memberikan hormat formal kepada pemimpin kultus. Sebuah minuman disajikan dalam cangkir kecil untuk memulai percakapan. Guan Hayo kemudian berkata bahwa dia berharap pemuda itu tidak akan muncul. Tanpa peringatan, sang master melemparkan mangkuk dengan sekuat tenaga ke arah wajah sang pemuda. Mangkuk itu terbang cepat, tetapi Samyan menghindar dan menangkap cangkir kecil berisi minuman keras yang ada di dalamnya. Dengan penuh percaya diri, pemuda itu meminum seluruh cairan dalam sekali teguk. Guan Hayo mulai berbicara tentang janji lama yang dibuat di Lembah Naga Hitam. Kesepakatannya adalah jika mereka bekerja keras selama 10 tahun, mereka akan dibebaskan. Samyan menegaskan bahwa 10 tahun telah berlalu dan dia telah memenuhi syarat lainnya. Pemimpin itu menyesap minumannya sambil memikirkan kata, janji. Guan Hayo kemudian meletakkan cangkirnya dengan tegas di meja sebelum melanjutkan. Sang master berkata bahwa meskipun Samyan telah menyatukan jalan iblis, itu masih belum sempurna. Protagonis kita mengoreksinya, mengingatkan bahwa syaratnya adalah untuk menaklukkan 10 benteng. Dia mengonfirmasi bahwa semua orang telah berlutut di hadapan pemimpin, dan Guan Hayo setuju bahwa itu benar. Tetap saja, sang master tetap curiga. Dia ingat bahwa di antara anak-anak, pemuda itu luar biasa, tetapi tidak sehebat itu. Dia menyebutkan bahwa dalam seni bela diri, Saman lebih lemah daripada seorang bocah bernama Chiyu. Namun, segalanya berubah setelah dia kembali dari menghancurkan keluarga gerbang hantu. Aura baru mengelilinginya dan tubuhnya mulai memancarkan niat membunuh. Akibatnya, keterampilan bertarungnya juga menjadi kuat dengan cara yang tidak terbayangkan. Guan Hayo kemudian bertanya langsung tentang apa yang terjadi di tempat itu. Tanpa memberikan jawaban yang jelas, protagonis kita hanya meminta maaf atas apa yang terjadi. Pemimpin kultus itu meremukkan cangkir di tangannya, menyebut kata-kata pemuda itu kosong. Meskipun marah, dia melepaskannya, mengatakan bahwa bagi pemuda itu adalah hubungan yang buruk, tetapi baginya, itu adalah berkah. Akhirnya, Guan Hayo berjanji untuk tidak pernah melupakan kontribusinya saat Samyan diam-diam pergi. Sebelum pergi, protagonis kita berterima kasih kepada pemimpin kultus atas kebebasannya. Dengan kata, jaga diri, yang sederhana, dia berbalik dan mulai berjalan keluar dari ruangan. Melihat ini, salah satu pengawal marah atas kelancangannya, tetapi Guan Hayo menghentikannya. Pemuda itu memberikan seringai tipis saat pengawal itu tetap geram. Dari sana, dia meninggalkan ruangan, meninggalkan master kultus di atas tahtanya. Saat ia melangkah melewati pintu, ia akhirnya keluar dari kuil agung dengan perasaan bebas. Rekannya telah menunggunya, dan ia berpikir bahwa setelah 10 tahun, keluarganya akhirnya akan mengenalinya. Kembali ke masa kini, temannya menunjuk ke sebuah pohon raksasa dan bertanya apakah itu yang disebut sebagai dewa pelindung. Dengan tatapan penuh nostalgia, pemuda itu membenarkan bahwa itu memang dewa pelindung rumah halamannya. Ia mulai bercerita tentang bagaimana orang tuanya melakukan ritual di sana dan bagaimana ia dulu bermain di pohon itu sewaktu kecil. Sambil menyentuh batang pohon dengan senyum tulus, ia merayakan kenyataan bahwa ia benar-benar telah kembali. Teman perjalanannya bercanda bahwa ia tidak pernah membayangkan momen bahagia seperti ini, karena mengira temannya itu selalu serius. Tiba-tiba, suara seorang anak berteriak, "Tuan!" dan Samajian menoleh dengan terkejut. Di depan mereka berdiri 3 anak kecil yang memperhatikan dari kejauhan. Salah satu bocah laki-laki menunjuk dan berkata bahwa orang asing tidak diperbolehkan menyentuh pohon suci tersebut. Samajian tersenyum dan berkata bahwa ia bukan orang asing, sambil menyatakan bahwa anak-anak itu berasal dari desa Peach Blossom, bunga persik. Mendengar hal ini, anak-anak itu terkejut dan bertanya bagaimana ia bisa tahu tempat tinggal mereka. Protagonis kita menjelaskan bahwa pohon itu adalah dewa pelindung desa dan ia tinggal di sana saat masih kecil. Mendengar pengakuan dari pemuda yang memperkenalkan diri tersebut, anak-anak itu kaget. Ia kemudian menunjuk ke sebuah tempat dan mendeskripsikan rumah lamanya di dekat danau di sebelah utara desa. Samajian mengonfirmasi semuanya dengan senyum tenang di wajahnya, menunjukkan bahwa ia tidak berbohong. Tiba-tiba, gadis kecil itu menjadi marah dan berteriak agar dia berhenti berbohong, membuat pahlawan kita bingung. Pemuda itu terdiam dan bertanya-tanya mengapa mereka menganggapnya tidak jujur. Gadis itu mengungkapkan bahwa itu adalah rumah Adu, dan Adu tidak memiliki ayah atau saudara laki-laki yang terlihat seperti preman. Salah satu bocah menyarankan bahwa dia mungkin seorang paman, tetapi gadis itu membalas bahwa dia terlalu jelek untuk itu. Karena hinaan ini, rekan Samajian menjadi geram dan meneriaki anak-anak nakal itu hingga mereka lari ketakutan. Protagonis kita termenung mendengar nama, Adu, bertanya-tanya mengapa ia tidak pernah mendengar nama itu sebelumnya. Gadis itu bersikeras bahwa Adu tidak memiliki keluarga yang terlihat seperti mereka, dan teman Samyan merasa tersinggung oleh hinaan tersebut. Gadis itu kemudian meyakinkan teman-temannya bahwa pria itu berbohong dan mereka harus pergi dari sana. Karena marah dengan hinaan tersebut, rekan Samyan membentak anak-anak yang kemudian lari terbirit-birit darinya. Samyan bingung dengan nama Adu dan bertanya-tanya mengapa ia tidak pernah mendengar orang seperti itu di sekitar sini. Sementara itu,
Temannya menggunakan kesempatan itu untuk mengambil buah persik langsung dari pohonnya. Dengan semangat besar, ia menggigit buah itu dalam-dalam, terlihat sangat lapar. Seketika, pria besar itu terpukau oleh rasanya dan mengerti mengapa desa itu dinamai demikian. Ia bahkan menawarkan satu kepada protagonis kita, tetapi pemuda itu menolak, tetap fokus pada tujuannya. Langit biru yang cerah menunjukkan bahwa ini adalah hari yang sempurna untuk reuni dengan masa lalunya. Mereka akhirnya tiba di tempat yang damai dengan sebuah pondok di dekat danau dan pegunungan sebagai latar belakangnya. Dengan hati penuh nostalgia, pahlawan kita berjalan perlahan menuju rumah yang ia impikan selama bertahun-tahun. Melihat rumah lamanya, ia menyadari bahwa bentuknya masih sama persis seperti dulu. Rekannya bertanya apakah ini tempatnya, dan Samian membenarkan bahwa mereka akhirnya sampai. Saat mereka mendekat, teman sang pendekar menyadari sesuatu dan bertanya dengan keras siapa yang ada di sana. Wajah protagonis kita berubah serius dan ia bersiap untuk apapun yang mungkin terjadi. Tiba-tiba, seorang pria tua dengan wajah yang tidak terlalu ramah muncul di depan mereka. Sesaat kemudian, beberapa penduduk desa yang bersenjata mengepung keduanya, membuat suasana menjadi sangat tegang. Di tengah-tengah mereka, gadis kecil yang tadi menatap pahlawan kita sambil memegangi pakaian salah satu pria. Pria tua itu memperingatkan mereka bahwa rumah itu milik Adu dan bertanya dengan kasar apa yang mereka inginkan di sana. Protagonis kita membalas bahwa rumah itu milik keluarganya, dan penduduk desa itu bertanya siapa mereka. Tiba-tiba, Samian sepertinya mengenali pria itu dan bertanya apakah dia adalah Paman Jen. Dengan senyum gembira, ia memastikan bahwa itu adalah Paman Jen yang dulu bekerja di rumah kepala desa. Pria tua itu tergagap, membenarkan identitasnya, tetapi tetap bertanya dengan bingung siapa pemuda di depannya. Tanpa membuang waktu, pemuda itu meraih tangan pria tua itu sebagai tanda reuni. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Sama Jian, yang dulu tinggal di rumah itu. Namun sang paman sepertinya tidak ingat nama itu. Setelah berpikir sejenak, Paman Jen terkejut dan bertanya apakah dia adalah bocah kecil yang sama dari masa lalu. Protagonis kita membenarkan dengan sukacita, tetapi pria tua itu masih sulit mempercayainya. Untuk membuktikannya, ia menunjukkan sebuah bekas luka dan menjelaskan bahwa itu dibuat oleh seorang bocah bernama Yuk setelah mereka berkelahi. Dihadapkan pada bukti tersebut, Paman Jen akhirnya mengingat segalanya dan membenarkan cerita itu dengan perasaan terpana. Diliputi emosi, pria tua itu memeluk pemuda itu dengan sekuat tenaga, memanggilnya dengan penuh kasih, dasar bocah kurang ajar. Pria itu menangis lega dan bertanya kemana saja dia selama ini dan apa yang terjadi padanya. Protagonis kita membalas pelukannya dengan ekspresi serius dan sedikit melankolis. Malam jatuh di desa, dan reuni penuh emosi berlanjut di dalam rumah lama pemuda itu. Begitu berada di dalam, Paman Jen menyajikan teh dan bertanya apakah dia benar-benar Jian yang sama yang menghilang 12 tahun lalu. Protagonis kita membenarkan dan mengingat bagaimana sang paman telah memperingatkannya berkali-kali tentang bahaya pekerjaan tersebut. Pria tua itu berkomentar bahwa pemuda itu selalu sangat bertekad, itulah sebabnya ia sempat mengira hal terburuk telah terjadi. Paman Jen menyesap minumannya dan bertanya bagaimana kabarnya selama ini. Samian terdiam sejenak, tatapannya mencerminkan masa-masa sulit yang telah ia lalui. Dari sana, sebuah kilas balik membawanya ke medan perang yang kacau dengan ledakan dan banyak prajurit yang gugur. Di tengah kekacauan, seorang prajurit bertopeng merangsek maju dengan pedangnya, siap bertempur. Sesaat kemudian, adegan menunjukkan teriakan kesakitan dari salah satu petarung dalam pertempuran berdarah tersebut. Dan kemudian kita melihat Samian menghadapi lawan terakhirnya di medan perang yang sunyi. Lawannya adalah iblis pedang surgawi utara yang berbicara tentang bagaimana jalan iblis telah hancur berantakan. Ia melanjutkan monolognya dengan mengatakan bahwa ia sempat mencemooh kultus Tongxian ketika mendengar ambisi mereka untuk menyatukan segalanya. Namun, ia mengakui bahwa rumor itu benar karena mereka berhasil mengalahkan 10 benteng dengan satu unit saja. Samujian menatapnya dengan tekad dan menyatakan bahwa sekarang dialah yang terakhir tersisa. Dengan tatapan fokus, protagonis kita berkata bahwa jika ia mengalahkannya, ia akhirnya akan menjadi orang bebas. Musuhnya menyeringai dan menantangnya untuk mencoba. Musuh itu mengejek bahwa jika ia berhasil mengalahkannya, ia akan menjadi pedang terhebat di jalan iblis. Maka kedua prajurit itu beradu, menciptakan percikan api yang menerangi seluruh medan perang. Iblis pedang surgawi utara lengah oleh kekuatan serangan protagonis kita. Karena itu, ia terpental ke belakang akibat benturan, jatuh keras ke tanah. Awan debu besar membumbung dari jatuhnya, dan pria itu terbatuk, terluka parah. Dengan susah payah, ia bersandar pada pedangnya untuk mencoba bangkit setelah serangan yang menghancurkan itu. Lawan itu kemudian mengakui bahwa ia tidak menyangka pemuda itu akan sekuat ini. Protagonis kita mendekati musuh yang terkapar di tanah, siap untuk mengakhiri pertarungan. Ia bernapas berat, menunjukkan bahwa pertempuran itu sangat menguras tenaganya. Menatap ke arah Cakrawala, ia akhirnya menyatakan bahwa semua ini sudah berakhir untuk selamanya. Kembali ke masa kini, Samujian memberitahu pamannya bahwa dia mungkin tidak akan percaya jika ia menceritakan yang sebenarnya. Ia merangkumnya dengan mengatakan bahwa ia dijual kepada tentara bayaran dan berkelana dalam waktu yang lama sebelum bisa pulang. Dengan tatapan serius, pemuda itu menyesap tehnya dan bertanya di mana keluarganya. Mendengar pertanyaan itu,
Paman Jen mengungkapkan dengan ekspresi khawatir bahwa saudara-saudaranya pergi ke Sohang. Protagonis kita bingung dan mengulangi nama tempat itu, mencoba memahami apa yang terjadi. Sang paman menjelaskan bahwa itu terjadi sekitar 6 tahun yang lalu karena mereka mencoba bertahan selama yang mereka bisa. Setelah percakapan mereka, kedua rekan itu mengucapkan selamat tinggal pada desa dan memulai perjalanan baru mereka. Dengan tatapan penuh tekad, protagonis kita berbalik dan melangkah maju tanpa menoleh ke belakang. Tiba-tiba, sebuah ingatan menyakitkan muncul, saat pamannya mengungkapkan bahwa ibunya telah meninggal dunia pada tahun sebelumnya. Terpukul oleh berita itu, pemuda itu merasa hancur dan pergi ke tempat terpencil untuk meluapkan kepedihannya. Air mata mengalir di wajahnya saat ia berteriak dalam kepedihan dan rasa bersalah atas waktu yang telah terbuang. Sambil tersungkur di tanah, ia bertanya-tanya apakah ia akan pernah dimaafkan atas ketidakhadirannya, dan terus memanggil ibunya. Beberapa waktu kemudian, keduanya tiba di Sohong, tempat di mana saudara-saudaranya tinggal. Mereka menemukan rumah itu, sebuah tempat tinggal kecil dan sederhana di bagian kota yang lebih kumuh. Samujian menatap kediaman itu dengan tatapan sedih dan mengomentari betapa bobroknya tempat tersebut. Temannya menyadari keraguannya dan bercanda, bertanya apakah sang bos sedang merasa takut. Si pria besar itu mengingatkannya bagaimana dulu ia biasa melewati musuh-musuh seolah-olah sedang berjalan-jalan di taman. Namun sang pemuda mengatakan bahwa ini berbeda. Rekannya tidak mengerti perbedaannya dan mendorongnya untuk membuka pintu. Tetapi Samujian berkata itu tidak sesederhana itu. Ia bertanya-tanya wajah seperti apa yang bisa ia tunjukkan setelah sekian lama dan betapa menderitanya mereka hingga bisa sampai ke titik ini. Temannya mencoba menghiburnya, mengatakan bahwa mereka bisa mencari uang dan membeli rumah baru, serta meyakinkannya untuk masuk. Dengan penuh tekad, ia berjanji tidak akan pernah terpisah dari mereka lagi dan mengangkat tangannya untuk mengetuk. Namun, tangannya terhenti di udara ketika sebuah suara dari dalam bertanya siapa yang ada di sana. Segera setelah itu, pintu terbuka dan seorang wanita muda muncul di hadapan mereka berdua. Mata protagonis kita terbelalak terkejut saat melihat wajahnya. Ia menatapnya sejenak dan menyadari bahwa itu adalah adik perempuannya yang sudah dewasa. Dari sana, ingatan bahagia saat ia biasa menggendong adiknya di bahu muncul di benaknya. Kembali ke masa kini, ia terpaku, akhirnya mengerti bahwa itu adalah adik kecilnya. Sementara itu, temannya yang tidak peka malah melontarkan pujian, mengatakan betapa cantiknya gadis itu. Karena komentar tersebut, wanita muda itu menjadi sangat gugup dan takut dengan situasi tersebut. Tanpa pikir panjang, Samyan melayangkan pukulan tepat di tengah wajah rekannya. Setelah temannya terdiam, ia berbalik ke arah gadis itu dan bertanya apakah ia adalah Sama Jin. Wanita muda itu terkejut dan bertanya bagaimana pria ini tahu namanya. Dengan senyum lembut, protagonis kita memegang tangannya dan berkata bahwa dia sudah tumbuh besar. Saat ia memegang tangannya, reuni itu akhirnya terjadi setelah bertahun-tahun. Sam Jin menatapnya dengan mata lebar, tidak percaya dengan apa yang terjadi. Saat menyentuhnya, Samyan merasakan energi dingin dan bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi pada adiknya. Tiba-tiba, gadis itu ketakutan dan menyentakkan tangannya dengan paksa, berteriak agar ia segera melepaskannya. Karena hal ini, ia kehilangan keseimbangan dan akhirnya jatuh ke tanah, membuat pemuda itu tertegun. Protagonis kita mencoba menjelaskan dirinya dengan gugup, tetapi suara marah menghentikan momen itu. Seorang pemuda lain berlari ke arah mereka sambil berteriak, bertanya apa yang mereka lakukan di sana. Protagonis kita dan temannya menghadapi pendatang baru itu dengan ekspresi serius. Wanita muda itu kemudian memanggil adik laki-lakinya, dan Samyan terkejut mendengarnya. Pemuda itu melompat ke udara dengan marah, berteriak bahwa tidak ada yang berhak menyentuh saudara perempuannya. Namun, pahlawan kita menangkis serangan itu dengan mudah dan menyimpulkan bahwa anak laki-laki itu pastilah Ho. Pemuda itu memperkenalkan dirinya sebagai Guang Ho dari Righteous Heart Association, membuat suasana semakin tegang. Penuh amarah, ia menerjang protagonis kita, siap melanjutkan pertarungan. Ia melayangkan serangkaian pukulan, tetapi Samujian menghindarinya tanpa kesulitan. Sang pendekar pedang kemudian merenungkan bagaimana saudara-saudaranya telah tumbuh besar dan bagaimana keadaan telah berubah di sini. Guang Ho menjadi murka, mengeluarkan belati, dan menuduh pria itu mempermainkannya, lalu mengancamnya. Tetapi protagonis kita menghentikan serangan itu dengan mudah, mencengkeram pergelangan tangan bocah itu dengan kuat. Tiba-tiba, saudara laki-laki yang lain muncul dan menyuruh Ho berhenti berkelahi, terutama pada hari peringatan kematian ibu mereka. Mendengar tentang hari peringatan tersebut dan nama saudaranya, Samujian mulai menyadari bahwa mereka benar-benar keluarganya. Pendatang baru itu terus memarahinya, mengatakan bahwa Ho sudah gila sejak bergabung dengan geng itu. Sementara Guang Ho membela diri dengan mengatakan itu bukan geng. Protagonis kita menonton dengan lega. Ia merasa bahagia melihat semua orang baik-baik saja dan telah tumbuh besar. Namun, adik laki-lakinya memanfaatkan kelengahannya. Karena gangguan itu, bocah itu mencoba serangan kejutan baru dan menerjang maju dengan belati di tangan. Namun, tangan pahlawan kita lebih cepat, dan ia menangkap senjata itu dengan mudah. Teman sang pendekar pedang melangkah ke depan dan menghancurkan belati itu dengan tangan kosong, membuat Guang Ho terkejut. Pemuda itu ketakutan oleh kekuatan si pria besar dan memanggilnya hantu karena kemunculannya yang tiba-tiba. Rekan Samyan, Chiyu,
tersenyum lebar dan memperkenalkan dirinya sebagai Great Diamond Diaka. Guang Ho tidak mengerti sepatah kata pun dan menuduh pria itu sebagai pencuri yang ingin merampok rumah mereka. Temannya geram atas tuduhan itu dan berteriak bahwa ia sama sekali tidak terlihat seperti preman. Samujian mencoba menenangkan situasi sementara rekannya terus berteriak marah pada bocah itu. Protagonis kita mencoba menjelaskan siapa dia, tetapi Guang Ho memotong pembicaraannya saat ia menyebut kata darah. Bocah itu menatap pria itu dan berbicara tentang geng Blood Axe dengan tatapan panik. Mendengar nama geng tersebut, protagonis kita memasang ekspresi serius dan waspada. Tiba-tiba, sekelompok preman muncul dan menatap saudara-saudara itu dari kejauhan. Salah satu antek berkomentar bahwa ia belum pernah melihat orang-orang ini di sekitar sini dan merasa curiga. Pemimpin kelompok itu kemudian mendekat dan bertanya dengan kasar siapa mereka. Tanpa menunggu jawaban, salah satu pria mencengkram kerah baju pahlawan kita. Preman itu mengulangi pertanyaannya dengan agresif, ingin tahu apa yang ia lakukan di sana. Sementara itu, preman lain menatap teman sang pendekar dan terkesan dengan ukurannya. Guang Ho kemudian menegaskan bahwa ini adalah wilayah asosiasi, mempertanyakan kehadiran geng tersebut. Dengan tatapan marah, protagonis kita akhirnya mengonfirmasi bahwa mereka adalah anggota Blood Axe. Preman itu tertawa dan mengatakan daerah itu milik mereka sekarang, lalu menantang Guang Ho berkelahi. Dengan senyum mengejek, ia mempererat cengkeramannya pada kerah baju pahlawan kita untuk mengintimidasi. Karena kebingungan, Guang Ho menuduh kakaknya datang ke sini untuk menghabisi mereka. Preman itu menyuruhnya bekerja sama agar semuanya baik-baik saja, tetapi Samian sudah punya rencana lain. Dalam satu gerakan cepat, protagonis kita mendaratkan serangan fatal ke leher musuh. Hasilnya seketika, dan nyawa si kaki tangan melayang di tempat. Melihat ini, anggota geng lainnya benar-benar terkejut dan terpaku. Pemimpin baru kelompok itu kemudian mengamuk dan meneriaki anak buahnya untuk menghabisi mereka semua. Dengan itu, Samujian berbalik ke temannya, Chiyu, dan memintanya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Seketika, semua preman berlari ke arah si pria besar, siap menyerang. Chiyu menyunggingkan senyum percaya diri dan bersiap untuk menunjukkan kemampuan aslinya. Dalam sekejap mata, ia bergerak dengan kecepatan luar biasa dan menumbangkan semua musuh. Setelah mengakhiri pertarungan, ia berkomentar bahwa orang-orang itu bukan apa-apa sambil menatap mayat-mayat yang berjatuhan. Ia kemudian bertanya-tanya apakah ia mungkin bertindak terlalu keras pada mereka. Saudara-saudara Samujian terkejut melihat pria itu mengalahkan semua orang dalam sekejap. Pria besar itu kemudian berbalik ke arah mereka dan bertanya apakah mereka masih terlihat seperti berada di pihak preman. Samujian mengatakan mereka bukan pencuri dan memanggil semua saudaranya dengan nama mereka. Dari sana, ia menyibakkan rambutnya ke belakang dan menunjukkan sebuah bekas luka, bertanya apakah mereka tidak mengenalinya. Melihat tanda itu, adik laki-lakinya akhirnya ingat dan bertanya apakah itu benar-benar dia. Protagonis kita mengonfirmasi dengan senyum di wajahnya dan mengatakan bahwa ia akhirnya kembali. Terbawa suasana haru, sang adik memeluknya dengan erat dan Samajian meminta maaf karena telah pergi begitu lama. Adiknya bertanya apa yang terjadi dan dari mana saja dia, namun Samajian menjawab bahwa ia akan menceritakan semuanya di waktu yang tepat. Kembali ke rumah, Chiyu bercanda dengan Guang Ho dan mengatakan bahwa ia menyukai kepribadian anak itu. Mengingat situasinya, pemuda itu menjadi penasaran dan bertanya mengapa pria besar itu memanggil kakaknya, bos. Si raksasa menjelaskan bahwa ia pernah menantang kakaknya saat masih muda dan sang pendekar pedang telah menyelamatkan nyawanya beberapa kali. Protagonis kita menyuruhnya untuk tidak membicarakan hal-hal yang tidak berguna dan bercanda bahwa Chiyu hanya tidak mau memanggilnya, kakak. Setelah itu, ia mengalihkan pembicaraan dan bertanya bagaimana kabar mereka semua selama bertahun-tahun ini. Hien mengungkapkan bahwa ia bekerja sebagai kepala pengawal, escort warrior, di sebuah agensi. Mendengar nama pekerjaan itu, protagonis kita tampak terkejut dan termenung. Adiknya kemudian bercerita bahwa ia juga sedang mempelajari bidang tersebut dan bekerja dengan manajer umum. Samajian membatin bahwa ibunya pasti sangat menentang pilihan itu. Kakaknya membenarkan bahwa ibu mereka menentang hal itu lebih dari yang ia duga dan situasinya cukup rumit. Guang Ho kemudian menyalahkan kakak tertuanya, mengatakan ibu mereka keberatan karena apa yang terjadi pada kakaknya tersebut. Hien membalas bahwa si bungsu tidak punya hak untuk bicara karena ia sering berkeliaran di ganggang belakang, namun Guang Ho membela diri dengan mengatakan bahwa ia menghasilkan lebih banyak uang. Sang kakak marah dan bertanya apakah ia mencari uang dengan menindas orang yang lemah. Dengan geram, Guang Ho berteriak bahwa mereka tidak melakukan hal semacam itu dan ia sudah mengatakannya berkali-kali. Lelah dengan pertengkaran itu, saudara perempuan mereka menggebrak makanan di atas meja, mengejutkan kedua pemuda tersebut. Dengan marah, ia berteriak bahwa kakak mereka baru saja kembali setelah 12 tahun, dan yang mereka lakukan hanyalah berdebat. Tiba-tiba, ia menyadari hidungnya berdarah dan menutup mulutnya, benar-benar terkejut. Protagonis kita bergegas membantunya saat gadis muda itu mulai batuk tanpa henti. Saat memeluknya, ia merasakan energi dingin di tubuh adiknya dan bertanya-tanya bagaimana hal ini bisa terjadi. Guang Ho terpana dengan penemuan itu dan mempertanyakan bagaimana pendatang baru ini tahu tentang kondisi adiknya. Sang pendekar pedang mengabaikan pertanyaan itu dan ingin tahu apakah mereka sudah membawanya ke dokter untuk diagnosis.
Hian menjelaskan bahwa mereka telah mendatangi setiap dokter di wilayah tersebut, tetapi tidak ada yang tahu penyakit apa itu. Ia mengungkapkan bahwa salah satu dokter mengatakan hal yang sama tentang energi dingin yang menjadi penyebab segalanya. Gadis muda itu mencoba tetap kuat dan mengatakan bahwa ia baik-baik saja dan bisa menangani situasinya. Segera setelah itu, ia masuk ke kamarnya, meninggalkan para pemuda yang cemas di meja makan. Kakaknya mengungkapkan bahwa mereka pindah ke Sohom karena dokter tersebut. Guang Ho menjelaskan bahwa mereka menggunakan obat-obatan untuk energinya, karena jika tidak, adiknya mungkin sudah tiada. Protagonis kita kemudian bertanya dengan raut wajah serius, apakah ada obat yang bisa menyembuhkannya secara total? Hian mengatakan ia tidak tahu soal obat penyembuh, tapi meredakan gejalanya mungkin dilakukan dengan banyak uang. Hian mengungkapkan bahwa pengobatannya sangat mahal dan ia tidak mampu membayarnya sendirian. Ia mengakui bahwa tanpa uang dari Guang Ho, mereka tidak akan punya peluang, dan itulah sebabnya ia tidak dalam posisi untuk menghakimi adiknya. Dengan itu, sang kakak mulai menangis di meja, dan Sama Jian hanya berdiri memperhatikan pemandangan itu. Protagonis kita kemudian meletakkan tangan di bahu kakaknya untuk mencoba menghiburnya di masa sulit ini. Ia mengatakan bahwa dialah yang salah karena baru kembali sekarang dan meminta maaf atas ketidakhadirannya. Sama Jian memberitahu mereka untuk tidak khawatir soal uang dan mengatakan mereka akan pergi ke dokter keesokan harinya. Dengan wajah yang lebih lega, Hian berterima kasih padanya dan menyuruh adiknya beristirahat karena dia pasti lelah. Dari sana, sang pendekar pedang meninggalkan ruangan sementara adik laki-lakinya memperhatikannya dari kejauhan. Kembali ke meja bersama Chiyu, protagonis kita menatap kosong dengan ekspresi serius. Temannya kemudian menuangkan minuman dan berkomentar bahwa jika ia tahu tentang hal ini, mereka seharusnya membawa sesuatu. Protagonis kita mengambil cangkirnya dan bertanya apakah yang dimaksud adalah harta karun bandit. Chiyu membenarkan, mengatakan mereka punya banyak barang, tapi bos menyuruhnya meninggalkannya untuk para tahanan. Sama Jian menjelaskan bahwa uang itu juga harus diberikan kepada keluarga para pejuang yang gugur. Temannya berkata ia juga tidak ingin menyentuh uang mereka, tetapi keputusan itu ada di tangan bos. Tiba-tiba, si pria besar mendapat ide dan mengungkit sebuah barang yang jika dijual akan lebih dari cukup. Chiyu kemudian bertanya apa pendapat bos tentang kondisi adiknya karena ia telah memeriksanya tadi. Si pria besar mendesak untuk menebak, dan protagonis kita menjelaskan bahwa keseimbangan energinya rusak. Karena itu, Chiyu menyarankan agar ia menyuntikkan energi yang, mengatakan bahwa dengan kekuatan bos, itu akan mudah. Protagonis kita menolak dan mengungkapkan bahwa ia sudah mencoba menyuntikkan sedikit energinya, tetapi tidak berpengaruh. Ia melanjutkan bahwa ia bahkan tidak bisa menemukan jalur untuk energi tersebut, membuat Chiyu bingung. Dengan tatapan serius, sang pendekar pedang mengungkapkan bahwa jika mereka membiarkannya seperti ini, gadis muda itu akan segera tiada. Keesokan harinya, mereka tiba di sebuah klinik dengan papan kayu besar di pintu masuk. Seluruh keluarga berjalan bersama menuju tempat itu untuk akhirnya mengobati penyakit gadis itu. Sesampainya di sana, mereka menemukan kerumunan orang dan Chiyu berkomentar bahwa antreannya sangat panjang dan mereka datang terlambat. Protagonis kita mengamati jumlah orang dan menyimpulkan bahwa dokter di sini pasti sangat terampil. Guang Ho membenarkan bahwa dokter itu cukup terkenal di wilayah tersebut dan meminta mereka menunggu sebentar. Menghadapi situasi tersebut, sang adik dengan percaya diri berjalan ke depan antrean untuk menyelesaikan masalah. Ia mendekati sekelompok pria dan menyapa mereka sebagai saudara, membuat yang lain bingung. Chiyu bertanya siapa mereka, dan Hian menjelaskan bahwa mereka berasal dari asosiasi yang memeras bisnis untuk mendapatkan uang. Sang pendekar pedang mengerti bahwa itu adalah uang perlindungan, sementara adiknya bertindak sangat rendah hati. Chiyu ingat apa yang dikatakan Guang Ho dan bertanya apakah dia orang penting di geng tersebut, tetapi Hian mengatakan dia hanyalah orang biasa, bukan siapa-siapa. Melihat hal ini, si pria besar tertawa dan berkomentar bahwa begitulah cara setiap orang naik kasta di dunia ini. Pada saat itu, Guang Ho kembali dengan penuh semangat dan mengatakan pembicaraan sudah selesai dan mereka bisa masuk sekarang. Chiyu berpikir anak itu sangat bisa diandalkan dan memberitahu bosnya bahwa mereka harus segera masuk untuk janji temu. Dari sana, seluruh kelompok memasuki halaman klinik yang dipenuhi orang di mana-mana. Protagonis kita mengamati keramaian itu dan menyadari bahwa ada banyak dokter di sana, bukan hanya pasien. Hian kemudian menjelaskan bahwa ia telah banyak bepergian dalam misinya, tetapi tidak ada tempat yang lebih besar dari ini di sekitar sini. Ia mengatakan bahwa pada awalnya, tempat itu hanya memiliki satu pavilion dan seorang dokter dari keluarga Xiao, tetapi tempat itu berkembang pesat hanya dalam beberapa tahun. Dengan itu, Chiyu meyakinkan bosnya bahwa dokter di sini pasti bukan dokter gadungan. Protagonis kita merenung bahwa bahkan dokter yang terampil pun tidak bisa menyembuhkan penyakit adiknya. Sesaat kemudian, Guang Ho menyapa seorang pria yang memanggilnya Tuan Muda, dan bertanya apa yang dia lakukan di sini. Anak itu mengatakan situasinya telah berubah dan pria itu menyuruh mereka menunggu sementara dia memanggil tuannya, sehingga mereka memasuki lorong besar yang penuh dengan pasien yang menunggu bantuan medis. Seseorang kemudian mengetuk pintu dan mengumumkan bahwa mereka memasuki area yang lebih pribadi. Seorang dokter kemudian masuk dan terkejut melihat mereka, mengatakan bahwa ia khawatir dan mengira kondisi gadis itu memburuk. Dokter memeriksa gadis itu dan mengatakan bahwa untungnya kasusnya tampaknya bukan yang terburuk.
Guang Ho kemudian menjelaskan bahwa kakak laki-lakinya ingin menemuinya, itulah sebabnya mereka bergegas datang. Protagonis kita memperkenalkan dirinya sebagai Sama Jian, dan dokter itu berkata ia tidak tahu tentang adanya kakak laki-laki. Dengan tatapan penuh pertimbangan, sang pendekar pedang menilai pria itu dan berpikir bahwa ia memiliki wajah yang bersahaja. Namun, ia merasakan sesuatu yang aneh dan bertanya-tanya apakah dokter itu kebetulan menguasai seni bela diri. Chi Yu berbisik kepada bosnya dan berkata, pria itu tampaknya baik, dan pahlawan kita setuju. Pemuda itu menjelaskan bahwa ia telah pergi untuk waktu yang lama, namun segera bergegas kembali setelah mendengar kabar tentang penyakit saudara perempuannya. Dengan senyum yang sedikit aneh, Dr. Wong Jong menyambutnya. Dari sana, ia mulai memeriksa gadis muda itu sambil memegang pergelangan tangannya dengan lembut. Semua orang di ruangan itu memperhatikan dengan penuh perhatian saat sang profesional melakukan analisis situasi. Wong Jong mengatakan bahwa penyakit gadis itu sangat membebani hatinya dan membuatnya merenungkan kemampuannya sendiri. Saudara-saudaranya membela sang dokter, mengatakan bahwa berkat dialah saudari mereka masih bisa bertahan hidup. Dokter tersebut merasa berterima kasih, namun ia mengungkapkan bahwa ia hanya menunda hasil terburuk, yang membuat pahlawan kita terkejut. Ia merenungkan kata-kata pria itu dan memikirkan apa yang mungkin terjadi pada nyawa adiknya. Wong Jong kemudian menyebutkan bahwa penggunaan bahan obat yang lebih baik akan jauh lebih efektif. Ia menjelaskan bahwa bahan-bahan saat ini sudah bekerja sedikit, dan dengan bahan yang lebih baik, hasilnya akan jauh lebih maksimal. Mendengar itu, protagonis kita bertanya bahan jenis apa yang harus mereka gunakan untuk pengobatan tersebut. Dokter mengungkapkan bahwa selama ini ia menggunakan bahan dengan energi yang untuk menetralkan rasa dingin di tubuh gadis itu. Ia mengatakan bahan utamanya adalah rumput roh api, Fire Spirit Grass, tetapi bahan yang serupa atau lebih baik seharusnya bisa bekerja. Pilihan terbaik adalah rumput 1000 tahun, tetapi hampir mustahil didapat, dan ada juga susu batu, Stone Meal. Samyan bertanya apakah klinik memilikinya, dan dokter menjawab tidak, menjelaskan bahwa itu adalah obat yang langka dan berbahaya untuk disimpan. Menghadapi hal ini, pahlawan kita menyadari bahwa itu adalah obat berharga yang dicari oleh para seniman bela diri. Dengan tatapan bertekad, sang pendekar pedang bertanya di mana mereka bisa mendapatkan barang tersebut. Wong Jong menatapnya dan bertanya apakah ia pernah mendengar tentang Asosiasi Pedagang Naga Air. Sang dokter mengonfirmasi bahwa itu adalah asosiasi dari Hangzhou, salah satu yang terbesar di dataran tengah. Ia bercerita bahwa ia pernah dipanggil ke sana karena putra ketua asosiasi terkena malaria dan butuh bantuan. Wong Jong terkejut saat pria itu menunjukkan bahan obat langka yang ia miliki. Protagonis kita bertanya apakah dokter menggunakan barang langka itu, namun sang dokter menjawab, tentu saja tidak. Ia menjelaskan bahwa jika ia menggunakan itu untuk malaria, setiap dokter di dunia akan menertawakannya. Dari sana, ia mengungkapkan bahwa saat ia berkata tidak membutuhkannya, ketua asosiasi tersebut sempat melontarkan lelucon. Tanpa bertele-tele, protagonis kita langsung ke intinya dan bertanya berapa harga bahan tersebut. Dengan senyuman di wajahnya, Wong Jong mengungkapkan bahwa sang ketua akan menjualnya seharga 300 tael emas. Mendengar jumlah yang tidak masuk akal itu, saudara-saudara si pemuda sangat terkejut. Yang JN memejamkan mata, wajahnya memerah karena malu atas situasi yang rumit tersebut. Haim berkomentar bahwa 1 tael emas saja sudah setara dengan biaya obat adik mereka selama setengah tahun. Chiol Yu kemudian menyarankan rencana pembayaran cicilan, tetapi dokter menegaskan bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan. Si pria bertubuh besar itu berpikir sejenak dan mengatakan bahwa jika mereka menjual barang itu, mereka akan bisa mendapatkan uangnya. Mendengar ini, saudara-saudara sang pendekar bingung dan bertanya apa yang ia bicarakan. Protagonis kita merasa kesal dan menyuruh temannya berhenti membicarakan kuil Buddha Iblis. Chiol Yu mulai menjelaskan bahwa mereka mendapatkan sebuah barang saat melakukan pekerjaan di Gunung Mandio. Ia mengungkapkan bahwa ia menemukan sebuah batu bersinar yang bernilai 400 tael, membuat semua orang terdiam. Saudara-saudaranya meneriakan jumlah itu sekali lagi, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Dengan mata penuh harapan dan air mata, Yang JN memanggil kakak laki-lakinya. Protagonis kita menenangkannya dan berjanji bahwa apapun yang terjadi, ia akan mendapatkan barang itu. Dengan tatapan bertekad, ia berbalik ke arah dokter dan memintanya untuk mengatur pertemuan untuk pembelian tersebut. Dengan senyum bersemangat, Wong Jong berkata ia akan segera menghubungi mereka. Beberapa waktu kemudian, kedua rekan itu tiba di gedung asosiasi yang besar dan megah. Begitu berada di dalam, mereka berdiri di depan ketua asosiasi untuk memulai negosiasi. Namun, wanita yang duduk di kursi itu dengan tegas menyatakan bahwa mereka tidak akan menjual barang langka tersebut. Menghadapi penolakan itu, protagonis kita mempertanyakan apa yang baru saja ia katakan, seolah tidak percaya. Ketua asosiasi mengulangi dengan tegas bahwa mereka tidak akan menjual susu batu itu kepada mereka. Segera setelah itu, ia memberikan senyum mengejek dengan gigi emasnya dan bertanya apakah mereka mengerti. Dengan tatapan serius, protagonis kita tetap tenang dan menanyakan alasan penolakan tersebut. Wanita itu menunjuk ke batu bersinar di atas meja dan mengatakan bahwa itu tidak cukup untuk menutupi harganya. Mendengar itu, wajah pahlawan kita dipenuhi amarah yang tertahan atas keangkuhan wanita itu. Sang pendekar bertanya apakah menurutnya barang itu palsu,
tetapi sang ketua berkata ia memiliki mata yang jeli untuk hal-hal seperti itu. Ia mengonfirmasi bahwa batu itu adalah mutiara bercahaya berkualitas tinggi, dan pemuda itu bersikeras ingin tahu alasannya. Wanita itu terdiam sejenak dengan ekspresi yang tidak ramah. Dari sana, ia mengungkapkan bahwa ia hanya bercanda soal harga, namun ia sebenarnya tidak pernah berniat untuk menjualnya. Akhirnya, ketua asosiasi itu dengan sombong bertanya apakah ia tidak mendengar latar belakang ceritanya. Protagonis kita mendengarkan saat wanita itu berkata putranya menderita malaria kronis dan itu adalah satu-satunya pilihannya. Qiu Yu berpikir bahwa susu batu biru dikenal dapat membangkitkan orang mati dan sangat sulit didapatkan. Sang ketua menjelaskan bahwa jika berita ini tersebar, tempatnya akan menjadi target bagi banyak orang kuat. Ia menyimpan barang itu sebagai persediaan darurat dan membuat dokter berjanji untuk merahasiakannya. Setelah leluconnya, Samian merenung bahwa sang dokter bukanlah tipe orang yang mudah melanggar janji. Wanita itu menduga sang dokter pasti menyebutkan barang tersebut saat mencari solusi untuk seorang pasien. Dengan mata tajam, ia menatap protagonis kita seolah-olah ia mengetahui seluruh situasinya. Ia berkata bahwa sekarang rahasianya telah terbongkar, banyak orang akan mendambakan barang itu dan ia harus menyingkirkannya. Namun, wanita itu menyatakan ia tidak bisa begitu saja menyerahkan ramuan berharga tersebut dan ia akan menaikkan harganya. Dengan senyum serakah, ia akhirnya mengungkapkan bahwa harga barunya adalah 500 tael. Menghadapi harga baru yang tidak masuk akal itu, kedua rekan tersebut benar-benar terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Sang ketua kemudian mengambil mutiara bercahaya itu dan mengakui bahwa barang milik mereka berkualitas sangat tinggi. Meski begitu, ia berkata batu itu kecil dan akan sulit mendapatkan 400 tael emas darinya. Paling-paling, wanita itu menaksir barang tersebut sekitar 300 tael. Ia menambahkan 200 tael lagi ke harga akhir dan berkata ia akan menyerahkan susu batu biru tersebut. Geram dengan tawaran itu, Qiu Yu memaki wanita itu dan bertanya apakah ia sudah gila dengan harga tersebut. Ia berteriak bahwa ada batas untuk omong kosong ini dan mengancam akan meruntuhkan seluruh asosiasi saat itu juga. Samian memotongnya dan menyuruhnya tenang agar tidak menyelesaikan semuanya dengan kekerasan. Wanita itu kemudian bertanya berapa banyak uang yang mereka miliki, dan Qiu Yu mulai menghitung apa yang mereka bawa. Protagonis kita menawarkan 100 tael tambahan dan berkata mereka hanya akan menyimpan kebutuhan pokok untuk bertahan hidup, yang membuat temannya terkejut. Ia kemudian menatap ketua asosiasi dan bertanya orang macam apa yang ia pikirkan tentang mereka. Wanita itu menjawab bahwa meskipun mereka masih muda, ia bisa melihat tatapan veteran perang di mata mereka. Samian mengungkapkan bahwa mereka tidak memilihnya, tetapi mereka akhirnya berjalan di jalan iblis, yang membuat wanita itu terkejut. Ia mengaku telah mengambil nyawa yang tak terhitung jumlahnya dan ia telah berjanji pada dirinya sendiri saat akhirnya berhasil melarikan diri. Janji itu adalah untuk mengakhiri hidup yang penuh darah dan akhirnya hidup damai bersama keluarganya. Namun, ia menjelaskan bahwa keluarganya dalam bahaya, dan karena itu, ia tidak bisa menepati janjinya. Menghadapi ancaman terselubung itu, ketua asosiasi menatapnya dengan pandangan serius dan curiga. Ia berpikir bahwa jika pemuda itu menyebutkan masa lalu yang kelam dan sedang menghitung koin terakhirnya, cerita itu mungkin bukan kebohongan. Maka ia setuju, tetapi memperingatkan bahwa asosiasi bertindak murah hati dan ia akan membutuhkan bantuan pemuda itu sebagai gantinya. Tanpa ragu, protagonis kita menerima syarat tersebut dan menyetujui proposal wanita itu. Malam harinya, kedua rekan itu berkemah di hutan, beristirahat di sekitar api unggun. Qiu Yu mengeluh dengan marah, kalau bukan karena bos, aku pasti sudah menghabisi orang-orang dari asosiasi itu. Protagonis kita kemudian meminta maaf dan mengatakan bahwa uang yang mereka habiskan adalah milik mereka berdua, bukan hanya miliknya sendiri. Si pria besar itu membalas bahwa hal itu tidak masalah karena mereka sedang mencoba menyelamatkan nyawa adik perempuannya. Ia menjelaskan bahwa ia hanya kesal karena para pedagang itu tahu situasinya namun tetap mencoba mengambil keuntungan dari mereka. Qiu menyarankan agar mereka kembali dan mengambil obat itu dengan paksa, tetapi Samian bertanya apakah dia ingin menodai obat tersebut dengan darah. Mendengar hal itu, si pria besar terdiam sejenak dan merenung bahwa itu memang bukan ide yang baik. Ia ingat bahwa meskipun mereka terpaksa, mereka telah melakukan banyak kesalahan untuk bertahan hidup. Samian setuju dan berkata bahwa untuk menyatukan faksi iblis, mereka telah menumpahkan banyak darah orang. Dari sana, Samian menyatakan bahwa karena sekarang mereka telah melarikan diri, mereka harus meninggalkan kebiasaan lama agar bisa membaur. Pemuda itu menjelaskan bahwa di dataran tengah terdapat aturan dan mereka harus beradaptasi. Terungkap bahwa menyerahkan 100 keping emas adalah strategi untuk menunjukkan bahwa mereka bukan ancaman. Rencananya adalah menyelamatkan adiknya, mencari pekerjaan, dan membangun kehidupan normal sebagai bentuk penebusan dosa. Protagonis kita mengatakan bahwa ia tidak memaksa temannya melakukan apapun, dan Qiu boleh pergi jika dia mau. Qiu meminta maaf karena sempat emosi dan ingat bahwa mereka telah berkorban banyak untuk melarikan diri. Qiu berkata mereka tidak boleh mencoreng kehormatan rekan-rekan yang gugur demi pelarian mereka. Samian berkomentar bahwa situasi seperti ini membangkitkan kenangan lama, dan Qiu bertanya kenangan yang mana. Si pria besar teringat tentang susu batu biru, Bluestone Milk, yang pernah ia terima dan menyesal tidak menyisakannya sedikitpun.
Protagonis kita menyahut bahwa itu tidak akan membantu karena jumlahnya saja nyaris tidak cukup untuk ukuran tubuh temannya yang raksasa. Sambil tersenyum, si pria besar membual tentang keberhasilannya menyempurnakan tubuh berlian tak terhancurkan berkat bantuan itu. Ia kemudian berkomentar bahwa ia juga bisa mencium bau busuk darah pada orang-orang jahat seperti mereka. Tiba-tiba, si pria besar mendengar suara aneh. Protagonis kita merasa tidak enak dan berkata mereka harus memeriksa situasi dari dekat. Sesaat kemudian, sekelompok penunggang kuda bersenjata melaju cepat menembus hutan. Tanpa peringatan, kedua rekan itu dikepung oleh sekelompok pria berkuda yang siap bertarung. Pemimpin bandit mengejek para pemuda itu dan berkata ia mengira telah kehilangan jejak mereka. Dengan senyum kejam, pria itu menyarankan agar mereka memulai pekerjaan dengan memotong kedua kaki korbannya. Protagonis kita tampak serius dan bertanya-tanya apakah orang-orang ini telah membuntuti mereka. Pemimpin bertopeng itu menyuruh mereka menyerahkan barang tersebut jika ingin mati dengan tenang. Jika tidak, ia mengancam akan membuat mereka merasakan siksaan neraka. Keduanya bingung, dan pahlawan kita bertanya barang mana yang dimaksud. Si penunggang kuda mengungkapkan bahwa yang ia maksud adalah apa yang mereka dapatkan dari asosiasi pedagang. Mendengar itu, Samian menyadari bahwa ia telah dikhianati oleh ketua asosiasi yang berjanji akan menjaga kerahasiaan transaksi tersebut. Protagonis kita menyuruh mereka pergi karena ia sudah cukup melihat pertumpahan darah. Tetapi si pemimpin menyuruhnya jangan berpura-pura bodoh. Salah satu anak buahnya mengungkapkan bahwa mereka telah memastikan dia memiliki susu batu biru. Salah satu bandit menghina Chiolu dengan menyebutnya beruang berwajah menjijikan. Si pria besar malah merasa ejekan itu lucu. Para penjahat itu kemudian memperkenalkan diri sebagai geng masaker surgawi yang menguasai Ksatria Hangzhou. Sang pemimpin memberikan ultimatum, ia akan menghitung sampai 3 agar mereka memilih antara menyerah atau mati. Chiu malah mengejek balik, yang membuat si pemimpin murka dan memerintahkan anak buahnya menyerang. Saat para bandit menyerbu, Chiu berkomentar bahwa tidak ada yang layak dilindungi jika harus mengorbankan nyawa. Namun, sebelum pertarungan benar-benar dimulai, Chiu menyuruh semua orang menunggu sebentar. Ia melihat 3 sosok misterius mendekat melalui hutan yang gelap. Para bandit berbalik dan mengepung kelompok baru tersebut. Seorang wanita dalam kelompok itu mengira kedua protagonis kita adalah pedagang malang yang sedang dirampok. Ia menawarkan bantuan kepada mereka. Protagonis kita menjelaskan bahwa pria-pria ini adalah preman berbahaya dari dunia bawah Hangzhou. Wanita itu memberikan peringatan agar para bandit mundur. Namun, pemimpin bandit yang haus akan susu batu biru mengabaikannya dan memerintahkan serangan total. Beberapa bandit melompat menyerang salah satu pengawal wanita tersebut. Dengan satu gerakan pedang yang sangat cepat, pengawal itu menghantam semua musuh sekaligus. Senjatanya menebas udara dan melemparkan para bandit hingga terpental jauh. Melihat keterampilan luar biasa ini, Chiyu merasa terkesan. Pemimpin bandit yang murka karena kekalahan memalukan anak buahnya akhirnya melompat dari kudanya dan menyerang pengawal itu dengan tangannya sendiri. Pria itu menyerang penjaga lainnya dan kedua pedang mereka beradu dalam kilatan cahaya terang di tengah hutan. Namun, sang penjaga menghindar dengan mudah dan berputar ke belakang musuh dengan gerakan lincah. Pemuda itu berkata bahwa sang pemimpin geng bisa saja tetap hidup jika dia melarikan diri saat sang nona menunjukkan belas kasihan. Pemimpin geng tersebut menjadi semakin geram dan bersiap untuk melanjutkan pertarungan melawan sang penjaga. Sang penjaga memuji kekuatan lawannya sambil menangkis serangan dengan pedangnya. Dan kemudian, pemimpin geng itu berteriak karena dampak benturan tersebut dan kehilangan keseimbangan. Dengan gerakan gesit, sang penjaga melewatinya dan melancarkan serangan yang cepat dan tepat. Sang pemimpin terkena tebasan di punggungnya dan darah terpercik kemana-mana karena kekuatan tebasan tersebut. Karena hal itu, pria itu jatuh ke tanah tak bernyawa, mengakhiri pertarungan untuk selama-lamanya. Penjaga lainnya kemudian berbalik dan bertanya mengapa dia butuh waktu lama untuk menyelesaikannya. Pemuda itu berkomentar bahwa pemimpin itu hanyalah seorang pemimpin dan dia tidak sekuat itu. Dia mengungkapkan bahwa yang lainnya menyerah segera setelah beberapa dari mereka tumbang selama pertarungan. Para penjaga ingin menghabisi mereka semua, tetapi sang nona menyuruh mereka untuk mengampuni mereka yang menyerah. Setelah pertarungan usai, protagonis kita mendekat dan berterima kasih atas bantuan yang mereka berikan. Wanita itu mengatakan itu bukan apa-apa dan mereka melakukan apa yang benar dalam situasi tersebut. Pemuda itu menjelaskan bahwa dia harus pergi karena ada urusan mendesak yang harus diselesaikan. Maka, sang nona menyuruhnya pergi duluan karena mereka yang akan mengurus sisa bandit lainnya. Sebelum pergi, protagonis kita memperkenalkan dirinya sebagai Samian dan berjanji akan membalas budi. Chiyo Yu kemudian mengejek bosnya dan Samian segera menyuruh temannya itu tutup mulut. Salah satu penjaga mengeluh bahwa mereka tidak sopan dan seharusnya membersihkan kekacauan itu sebelum pergi. Namun, wanita itu membela pasangan tersebut, mengatakan bahwa mereka meminta izin untuk pergi, dan dia menyetujuinya. Tiba-tiba, matanya membelalak, seolah dia menyadari sesuatu yang sangat penting tentang situasi tersebut. Melihat reaksinya, para penjaganya terkejut dan bertanya dengan cemas tentang apa yang terjadi padanya. Sang wanita kemudian mengungkapkan bahwa kedua pria itu sama sekali tidak takut dengan apa yang terjadi. Dia mengulangi kalimat itu dan rekan-rekannya bingung, tidak mengerti apa maksudnya. Wanita itu menjelaskan bahwa meskipun ada mayat-mayat di tanah,
mereka tidak menunjukkan tanda-tanda merasa terganggu. Dan dia berkomentar bahwa sikap mereka seperti seseorang yang sedang menonton sebuah pertunjukan. Beberapa saat kemudian, protagonis kita akhirnya sampai kembali di klinik Dr. Wong Jong. Dia memasuki sebuah ruangan yang penuh dengan obat-obatan dan tanaman herbal dengan barang langka di tangannya. Sesaat kemudian, pemuda itu berbalik saat mendengar seseorang bergegas masuk ke ruangan tempat dia berada. Wong Jong berlari ke arahnya dan bertanya dengan cemas apakah dia berhasil mendapatkan susu batu biru, Bluestone Milk. Protagonis kita memastikan bahwa dia mendapatkan barang itu dan mulai membuka paketnya dengan hati-hati. Sang dokter merasa malu karena tidak ikut bersamanya dan Samian mengatakan bantuannya sudah cukup. Wong Jong berterima kasih atas pengertiannya dan bertanya tentang adik laki-lakinya yang menemani dalam perjalanan itu. Protagonis kita menjelaskan bahwa dia mengirim si bungsu untuk menjemput adik perempuan mereka dan dia akan segera tiba. Wong Jong tampak sedikit canggung mendengar jawaban itu dan terlihat agak tidak nyaman dengan situasinya. Pahlawan kita menyadari suasana tersebut dan berpikir bahwa mereka pasti telah mengganggu urusan mendesak sang dokter. Karena itu, dia meminta maaf dan mengatakan bahwa mereka akan mengobati adiknya dan mengunjunginya lagi nanti, tetapi Wong Jong membantah adanya ketidaknyamanan. Dokter itu mengungkapkan alasan sebenarnya tidak ikut pergi adalah kedatangan tamu dari keluarga utamanya. Protagonis kita terkejut dan mengulangi kata-kata pria itu, mencoba memahami apa yang dia bicarakan. Wong Jong tampak agak tegang saat menyinggung subjek tersebut dan menutupi mulut dengan tangannya. Dari sana, dia bertanya apakah pemuda itu pernah mendengar tentang keluarga penyembuh abadi, House of Living Immortal Healers, yang tersohor. Sang pendekar pedang terkejut karena itu adalah keluarga medis yang bahkan bisa menghidupkan kembali orang mati, dan dia tidak tahu tentang hubungan sang dokter dengan mereka. Wong Jong berkata bahwa dia berkonsultasi dengan keluarganya tentang penyakit tersebut dan mereka menunjukkan minat yang besar. Pemuda itu memuji sang dokter karena telah merawat adiknya, tetapi pria itu berkata dia hanya menjaga kondisinya saja. Dia menjelaskan bahwa karena adanya wabah, mereka tidak bisa mengirim dokter untuk membantu pengobatan. Namun, Wong Jong mengungkapkan dengan senyum bahwa seorang dokter dari keluarga utamanya akhirnya datang. Dokter itu menjelaskan bahwa dia hanya sekadar lewat dan akan kembali untuk memeriksa wanita muda itu setelah urusannya selesai. Wong Jong berkata kemampuan dokter itu adalah yang terbaik dan tidak sebanding dengannya karena dia hanyalah seorang murid. Penuh rasa syukur, protagonis kita berterima kasih dan membungkuk kepada dokter yang mengatakan bahwa dia hanya melakukan tugasnya. Wong Jong menjelaskan bahwa dokter itu akan kembali sesegera mungkin, tetapi dia tidak bisa menyebutkan tanggal pastinya. Sang pendekar pedang tersenyum dan berkata bahwa jika adiknya sembuh, dia bisa menunggu selama apapun. Tiba-tiba, wajah dokter itu berubah serius dan dia tampak sangat mengkhawatirkan sesuatu. Samian menyadari perubahan ekspresi itu dan bertanya apakah ada masalah. Pria itu berpikir dia tidak bisa memberi mereka harapan palsu, tetapi dia juga tidak ingin merusak kebahagiaan mereka. Karena itu, dia berpura-pura bahwa itu bukan apa-apa dan akan menghubungi mereka nanti. Beberapa waktu kemudian, kita melihat keluarga itu berkumpul di rumah pedesaan mereka pada hari yang sangat damai dan cerah. Saat makan, adik perempuan dan laki-lakinya menyajikan makanan, dan semua orang tampak jauh lebih bahagia. Protagonis kita kemudian bertanya kepada Hien kemana dia akan pergi dalam misi pengawalan berikutnya. Pemuda itu menjawab bahwa tujuan berikutnya sebagai seorang prajurit adalah di kota Wii. Samian berkomentar bahwa tempat itu cukup jauh di utara dari tempat tinggal mereka sekarang. Hien membenarkan jarak tersebut, tetapi mengatakan bahwa jika tidak terjadi apa-apa, dia akan kembali dalam 2 minggu. Sang pendekar pedang terdiam sejenak, hanya memperhatikan adik laki-lakinya. Dari sana, dia akhirnya bertanya apakah dia berniat melanjutkan pekerjaan berbahaya ini. Hien bertanya apakah dia tidak boleh melanjutkannya, dan kakaknya berkata pekerjaan itu terlalu berbahaya baginya. Samian mengingatkannya bahwa dia kembali setelah 12 tahun dan takut hal yang sama bisa terjadi pada pemuda itu. Pemuda itu berkata dia mulai pada usia 17 tahun dan jika dia takut akan masa depan, dia tidak akan bisa melakukan apapun dalam hidupnya. Protagonis kita kemudian mengungkapkan bahwa dia telah menabung uang sehingga dia tidak perlu lagi bekerja di bidang itu. Hien bertanya apakah dia tidak menghabiskan semuanya, dan sang pendekar pedang menjadi gugup karena pertanyaan mendadak itu. Tiba-tiba, Chiyo Yu terkejut oleh pertanyaan tersebut dan pemuda itu menoleh padanya dengan curiga. Samian merona dan berkata bahwa pria besar itu selalu ikut campur dalam segala hal, tetapi itu hanyalah alasan. Pemuda itu berkata bahwa jika masih ada uang tersisa, tidak ada yang bisa dia lakukan. Pahlawan kita menyarankan untuk membeli tanah, tetapi Hien mengingatkannya bahwa mereka bahkan tidak tahu cara bertani. Dia berpikir untuk berbisnis, tetapi adiknya berkata itu lebih sulit dan mereka akan kehilangan segalanya tanpa pengalaman. Guang Ho dan Chiyo Yu menawarkan untuk membantu dengan pengaruh asosiasi, dan Hien menjadi kesal. Pria besar itu menjamin dia punya banyak pengaruh, tetapi pemuda itu mengingatkannya bahwa kenyataannya tidak terlihat seperti itu. Hien berkata mereka perlu melihat pengobatan adik perempuan mereka dan bertanya apa perlunya terburu-buru untuk semua ini. Dia kemudian mengajak kakaknya untuk bekerja bersamanya dan berkata, kamu akan disambut di agensi. Namun, protagonis kita tidak menyukai ide itu dan menolak tawaran untuk kembali ke bidang pekerjaan tersebut. Adik perempuannya diam sejenak dan menyarankan agar dia tidak memutuskan sesuatu dengan terburu-buru.
Protagonis kita setuju bahwa dia terlalu tergesa-gesa dan berkata dia akan berpikir dengan tenang tentang masa depan. Dengan senyuman, Hien setuju untuk memikirkan secara serius apa yang dikatakan kakak tertuanya. Dan dengan itu, obrolan keluarga berakhir dan mereka semua memutuskan sudah waktunya makan. Beberapa saat kemudian, protagonis kita dan temannya berjalan melewati kota yang ramai. Chiyo Yu banyak mengeluh karena menemukan pekerjaan yang jujur adalah tugas yang sangat sulit, dan pria besar itu menyarankan agar mereka memutuskan untuk membeli pangsit dan berjalan menuju sebuah kedai makanan pinggir jalan. Chiyo Yu memesan 2 piring pangsit daging dan bertanya apakah penjualnya juga menyediakan minuman. Pria itu meminta maaf dan mengatakan dia tidak menjual alkohol, jadi si pria besar itu hanya memesan makanan saja. Saat duduk di meja, temannya bertanya apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Karena sepertinya tidak ada pekerjaan untuk mereka, pahlawan kita merenung bahwa setelah seumur hidup bertarung, tidaklah mudah untuk menemukan pekerjaan normal. Karena itu, ia menyarankan agar mereka mencoba memulai bisnis dan menanyakannya pada Ho. Chi menyukai ide tersebut, tetapi Samu Jian mengatakan bahwa sebenarnya ia ingin mengeluarkan Ho dari kehidupan geng tersebut. Si pria besar bercanda bahwa bosnya tidak punya kepribadian untuk berbisnis dan kemungkinan besar malah akan menghajar pelanggannya. Chiu tertawa dan setuju dengan candaan itu saat pedagang mendekat membawa makanan mereka. Pria tua itu menyajikan pangsit dan si pria besar berkata lebih baik mereka makan dulu sebelum memikirkan masa depan. Pangsitnya terlihat sangat berair, juicy, dan salah satunya diambil dengan sumpit untuk gigitan pertama. Setelah mencicipi makanannya, Chiu terkesan dan berkomentar bahwa rasanya sangat enak. Protagonis kita mencoba satu dan setuju bahwa itu jauh lebih enak daripada yang kemarin, sambil memuji isiannya. Penasaran, ia bertanya kepada penjual apakah itu daging babi, dan pria itu langsung mengonfirmasinya. Sang pendekar pedang kemudian merenungkan perbedaan rasa yang sangat besar, padahal itu adalah daging yang sama. Dengan penuh bangga, penjual itu sesumbar bahwa tidak ada yang menggunakan daging berkualitas setinggi miliknya. Chiyo Yu bertanya apakah dia menggunakan potongan daging yang berbeda untuk isian pangsitnya. Pria itu menjelaskan bahwa ini bukan soal potongan dagingnya, melainkan siapa yang menyembelih babi tersebut. Samian memahami bahwa itu adalah metode khusus. Sang penjual mengungkapkan bahwa metodenya sama, tetapi keterampilan si tukang daginglah yang membuat semua perbedaan. Chiyo Yu tidak sepenuhnya mengerti, tetapi protagonis kita tiba-tiba merasakan bahaya besar mendekat. Tatapannya berubah serius, dan dia menjadi sangat waspada terhadap situasi yang sama sekali tidak terduga ini. Dalam sebuah visi, seorang pria menjatuhkan seekor hewan dengan satu pukulan yang kuat dan tepat-tepat di kepala. Sesaat kemudian, babi itu jatuh ke tanah, sudah tak bernyawa, menunjukkan keterampilan luar biasa si tukang daging. Kembali ke kenyataan, Chiu bertanya apakah bosnya baik-baik saja, dan dia mendapat ucapan terima kasih singkat atas bantuannya. Dengan senyum, si pria besar berkomentar bahwa seekor babi muncul entah dari mana, dan situasinya cukup aneh. Di kejauhan, sekelompok pria berlari dengan putus asa ke arah kedua rekan itu dan hewan tersebut. Sesampainya di sana, mereka bertanya dengan napas terengah-engah apakah pasangan itu baik-baik saja setelah keributan tersebut. Si pria besar mengatakan mereka baik-baik saja, tetapi babi mereka tidak seberuntung mereka. Chiu bercanda bahwa mereka tidak akan meminta ganti rugi karena itu adalah kecerobohan orang-orang tersebut, dan mereka pun terkejut. Pemuda-pemuda itu berlutut di tanah, takut akan reaksi dari pasangan yang tampak mengintimidasi tersebut. Tiba-tiba, seorang pria tua muncul dan meneriaki anak buahnya, menyebut mereka idiot yang tidak kompeten. Dia terus memarahi dan bertanya sudah berapa kali ini terjadi, dan para pria itu meminta maaf. Pria tua itu berkata permintaan maaf harus ditujukan kepada pasangan itu, bukan kepadanya. Maka, para pria itu meminta maaf dan protagonis kita mengatakan semuanya baik-baik saja karena tidak ada yang terluka. Pria tua itu juga meminta maaf dan menjelaskan bahwa para kandidat itu membiarkan babi tersebut kabur, lalu dia berterima kasih atas bantuan mereka. Mendengar kata kandidat, protagonis kita menunjukkan ekspresi penasaran dan sedikit terkejut. Pria tua itu berkata dia memiliki toko daging dan sedang mencari seseorang untuk mengambil alih bisnisnya kelak. Dengan itu, sang pendekar pedang menghubungkan petunjuk yang ada dan bertanya apakah dia yang menyembelih daging babi untuk pangsit tersebut. Pria tua itu mengonfirmasi dengan tatapan serius bahwa memang dialah orangnya. Dari sana, protagonis kita bertanya apakah mereka bisa melihat toko dagingnya, dan pria tua itu bingung. Dia mempertanyakan alasannya, mengatakan tidak ada yang perlu dilihat karena itu bukan pemandangan yang menyenangkan. Protagonis kita menjawab bahwa itu juga bukan pemandangan yang umum ditemukan di sekitar sini. Menghadapi jawaban itu, si pria tua menatap keduanya sejenak, tampak mempertimbangkan permintaan tersebut. Sesaat kemudian, dia menyetujuinya dan menyuruh mereka melakukan sesuka hati, lalu mereka menuju ke bagian belakang tempat yang disebut toko daging itu.